Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Alvira Gladys. Di video kali ini kita akan membahas tentang penyakit ISPA. Nah, apa sih penyakit ISPA itu? Penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut merupakan infeksi pada saluran pernapasan yang menimbulkan gejala batuk, pilek, dan disertai dengan demam. Penyakit ISPA ini sangat mudah menular dan dapat dialami oleh siapa saja, terutama anak-anak dan lansia. Sesuai dengan namanya, ISPA akan menimbulkan peradangan pada saluran pernapasan, mulai dari hidung hingga paru-paru. Kebanyakan ISPA disebabkan oleh virus, sehingga dapat sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan khusus dan antibiotik. Ada beberapa jenis virus yang sering menyebabkan ISPA, yaitu yang pertama ada rhinovirus, lalu respiratory syncytial virus, yang ketiga ada adenovirus, yang keempat parainfluenza virus, kelima virus influenza, dan yang sekarang ini adalah virus corona. Walaupun lebih sering disebabkan oleh infeksi virus, ada beberapa jenis bakteri yang juga bisa menyebabkan ISPA, yaitu Streptococcus, Haemophilus, Staphylococcus aureus, Corynebacterium diphtheriae, Mycoplasma pneumoniae, dan Chlamydia. ISPA dapat menyerang saluran napas atas maupun saluran napas bawah. Beberapa penyakit yang termasuk ke dalam ISPA. Yang pertama adalah common cold, kedua sinusitis, ketiga radang tenggorokan akut, kemudian yang keempat ada rhinitis akut, ada pneumonia, dan yang terakhir ada COVID-19. Penularan virus atau bakteri penyebab ISPA dapat terjadi melalui kontak dengan percikan air liur orang yang terinfeksi. Virus atau bakteri dalam percikan liur akan menyebar melalui udara, masuk ke hidung atau mulut orang lain. Selain kontak langsung dengan percikan liur penderita, virus juga dapat menyebar melalui sentuhan dengan benda yang terkontaminasi atau berjabat tangan dengan si penderita. Walaupun penyebarannya mudah, ada beberapa kelompok orang yang lebih rentan tertular ISPA, yaitu yang pertama ada anak-anak dan lansia. Mengapa? Karena anak-anak dan lansia memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah. Selain itu, penyebaran virus atau bakteri ISPA di kalangan anak-anak dapat terjadi sangat cepat karena anak-anak banyak berinteraksi secara dekat dan melakukan kontak dengan anak-anak yang lain. Selain anak-anak dan lansia, orang dewasa dengan sistem kekebalan tubuh lemah juga rentan terkena penyakit ISPA. Kemudian yang ketiga adalah penderita gangguan jantung dan paru-paru. Dan yang terakhir adalah perokok aktif. Nah, perokok aktif ini lebih berisiko mengalami gangguan fungsi paru dan saluran pernapasan, sehingga rentan mengalami ISPA dan cenderung lebih sulit untuk pulih. Penyakit ISPA, terutama karena virus, akan membaik dengan sendirinya tanpa perlu pengobatan khusus. Saat merasa tidak nyaman dan demam, dapat diredakan dengan kompres pada daerah dahi, ketiak, dan selangkangan, serta mengkonsumsi obat paracetamol yang dijual bebas. Lalu, kapan sih harus ke dokter? Nah, jika keluhan dirasakan semakin memburuk, demam tidak mau turun walaupun diberikan obat penurun panas, atau muncul gejala yang lebih serius seperti menggigil, sesak napas, batuk darah, atau penurunan kesadaran, segeralah pergi ke instalasi gawat darurat atau IGD di rumah sakit terdekat. Nah, tindakan pencegahan utama agar kita terhindar dari penyakit ISPA adalah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau yang kita kenal dengan PHBS. Beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu yang pertama adalah cuci tangan secara teratur, terutama setelah beraktivitas di tempat umum. Hindari menyentuh wajah, terutama bagian mulut, hidung, dan mata untuk menghindari penularan virus dan bakteri. Yang kedua,
Gunakan sapu tangan atau tisu untuk menutup mulut ketika bersin atau batuk untuk mencegah penyebaran penyakit ke orang lain. Lalu, perbanyak juga mengkonsumsi makanan kaya vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu, olahraga secara teratur, dan yang terakhir adalah melakukan vaksinasi, baik vaksin MMR, influenza, atau pneumonia. Diskusikan dengan dokter mengenai keperluan, manfaat, dan risiko dari vaksinasi ini. Jadi, itulah beberapa penjelasan mengenai penyakit ISPA. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk teman-teman semuanya, tetap selalu jaga kesehatan. Dan semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu.